يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang 2 ilmu mahal, resep supaya hidup tidak sia-sia dan tidak mudah kecewa. Yang pertama, tentang hentikan waktu. Hentikan waktu. Saya mau ngomong apa juga nggak ngerti, keluarnya hentikan waktu ya. Ya udah mandek aja gitu ya. Hentikan waktu. Jangan terlampau sibuk mikir yang nanti. Jangan terlampau sibuk mikir yang besok. Pikiran ini loh ya. Jangan dibiarkan membuat kita mikir yang nanti, membuat kita mikir yang besok. Tapi hentikan waktu. Waktuku yang kumiliki hanya saat ini. Waktuku yang kumiliki, yang dikasih Allah hanya yang sekarang. Karena yang nanti belum jadi milikku. Betul atau betul? Betul atau betul? Nah, seringkali kita ini nggak bisa menghentikan waktu. Sehingga di saat ini memikirkan yang nanti, akhirnya nggak bisa menikmati saat ini. Di saat ini memikirkan yang besok, akhirnya nggak bisa menikmati yang saat ini. Kebiasaan ini akan membuat kita kehilangan momen, kehilangan rasa, kehilangan nikmat, kehilangan kesadaran diri. Itulah yang dikatakan al-ghaflah, itulah yang dikatakan lalai. Di setiap waktu tugas kita hanya satu hal. Di setiap waktu tugas kita hanya satu hal. Wahab lana ma nurid nakunu khairal abid. Itu doanya tadi. Karuniakan kepada kami ya Allah apa yang kami inginkan. Nakunu khairal abid. Menjadi hamba Allah yang baik. Jadi gak usah mikir nanti, besok, lusa, gak usah dipikir. Sekarang ini lagi ngaji, ya jadi hamba Allah yang baik ketika ngaji. Jadi hamba Allah yang baik ketika sholawat. Jadi hamba Allah yang baik ketika cari ilmu. Jadi hamba Allah yang baik ketika mengajar. Jadi hamba Allah yang baik ketika melayani di parkiran, melayani. Jadi hamba Allah yang baik. Jadi hamba Allah yang baik ketika jadi yang masak. Jadi hamba Allah yang baik. Karena lagi masak, tunaikan tugasmu sebagai hamba Allah saat itu. Apa yang kita lakukan saat ini sebaik mungkin akan membuahkan hal-hal yang baik untuk nanti kalau kita diberi. Untuk nanti kalau kita diberi. Misal ditambahin waktu 2 jam lagi, 2 jam ke depan akan jadi bagus. Dikasih waktu 1 hari lagi, 1 hari ke depan pasti akan jadi baik. Dikasih waktu 30 tahun lagi, 30 tahun ke depan pasti akan jadi lebih hebat. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Nah banyak di antara kita lupa. Saat ini tidak kita buat taat.
Sibuk mikir nanti, mikir nanti, mikir nanti, mikir nanti. Contoh, duduk sama istri, ya udah, nggak usah mikir temen, nggak usah mikir kantor, nggak usah mikir kerjaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiap saat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hatinya nggak pernah geser dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saat bersama cucunya Nabi Muhammad SAW nggak ngurus yang lain, beliau berlari-lari dengan cucunya. Itu jadi hamba Allah ketika bersama cucu. Ketika bersama Nabi SAW dengan seekor onta yang menangis, maka Rasul pun fokus sama onta itu, nggak ngurusin yang lain. Fokus, itu jadi hamba Allah ketika bersama makhluk Allah yang lain yang namanya binatang. Ketika Nabi SAW bersama istrinya, Nabi bersendaguro. Seringkali kita ini lagi duduk sama istri mainan tasbih. Ada saatnya nanti bertasbih, ada saatnya berzikir, ada saatnya qiraatul Quran, ada saatnya sholat, ada saatnya kamu suap-suapan dengan istrimu. Ada saatnya kamu duduk hanya mandang wajah orang tuamu, karena tugasmu itu menyenangkan hati orang tuamu ketika saat berada bersamanya. Singkirkan yang lain, hentikan waktu. Nah, yang buat orang susah itu karena nggak mau hentikan waktu, dipermainkan oleh khayalannya. Khayalan, kamu berpikir hidup sampai besok, khayalan. Itu khayalanmu sendiri, karena kamu nggak punya kepastian. Itu harapanmu. Maka dikatakan umniyah yang begitu dari setan itu namanya. Tuh besok kamu nggak punya duit. Tuh besok ngasih makan apa? Tuh besok kamu kalau dipecat bagaimana? Tuh besok kalau ekonomi ambruk bagaimana? Itu besok. Jawab saja, itu besok. Itu besok. Belum tentu besok ada. Bisa jadi kiamat saat ini juga. Belum tentu besok ada. Belum tentu saya hidup sampai besok. Saya niatkan, saya takwa sama Allah, bekti sama Allah Ta'ala, tunduk sama Allah Ta'ala di saat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, maka Allah akan beri dia solusi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gak usah ngurus besok. Kalau kamu fokus sama Allah, besok itu yang ngurus Allah. Yang ngasih besok siapa? Allah. Yang ngasih nanti siapa? Allah. Yang ngasih umur siapa? Allah. Kalau kamu taat sama Allah di setiap detik yang diberikan sama Allah, maka esok harimu dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah atau susah? Bu, bisa enggak depan suami singkirkan handphonenya? Saat bersama istri, singkirkan handphone kamu. Saat bersama suami, tinggalkan semuanya. Duduklah berdua, saling pandang memandang. Walau wajahnya tak seperti aku, tapi itu surgamu. Setiap lirikan mata untuk pujaan jiwa, dia adalah rahmat dari Allah yang kuasa. Jika engkau syukuri pandangan yang ada ini, maka Allah akan beri kau nikmat melihatnya nanti. Jika mata melirik ke kanan dan ke kiri, tak menikmati pasangan yang ada, justru itulah mungkar. Hasilnya engkau akan menyesal di dunia ini, sebelum di akhirat nanti hidupmu tak akan nyaman melihat sesuatu gak ada nikmatnya, karena mata ini tak mensyukuri apa yang Allah kasih kepadamu. Di saat engkau bisa melihat, sempatkan walau sesaat, seperti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama istri, duduk bersama anak, duduk bersama cucu. Beliau tak ragu-ragu bersendau gurau bersama mereka. Beliau singkirkan dahulu sahabat yang akan berjalan bersama,
karena momen yang ada bermain dengan cucunya. Begitu seharusnya. Sekarang banyak orang kehilangan nih, kehilangan nikmat karena tidak bisa menghentikan waktu. Waktu berjalan biar berjalan. Tapi aku akan berhenti di sini. Aku berhenti di sini. Makanya tadi saya nggak repot. Antum semua duduk di sini nunggu saya, emang gua pikirin. Oh, saya lagi duduk sama anak saya sama istri saya, ya udah biar qasidah dulu sholawatan. Tak nikmatin duduk sama anak sama istri, kan begitu ya. Nikmatin, sudah selesai keluar. Saatnya di sini yang nggak mikir anak, nggak mikir istri, menikmatin majelis ini. Saat ceramah nggak mikir berhenti. Masuk ceramah mikir berhenti. Ya mikir aja apa yang harus disampaikan saat ini. Itu namanya menghentikan waktu. Clear? Itu yang pertama. Yang kedua. Nah ini saya sampaikan kemarin di Madinah Al-Munawwarah di hadapan mahasiswa mancanegara. Saya katakan mahasiswa mancanegara, ada yang dari Thailand, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia. Duduk malam-malam di atas bukit melihat Madinah Al-Munawwarah. Resep ini kalau ditelan betul diamalkan, otomatis tidak akan kecewa. Ya, auto tak kecewa. Padahal di belakang sana banyak yang merasa dikecewakan. Entah belakang mana ya, wallahu a'lam. Ada yang dikecewakan karyawannya, ada yang dikecewakan atasannya, ada yang dikecewakan pasangannya, ada yang dikecewakan anaknya, ada yang dikecewakan sahabatnya, ada yang dikecewakan muridnya, ada yang dikecewakan oleh orang lain. Merasa kecewa. Kenapa? Ya karena melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah udah bilang, in ahsantum li anfusikum. Betul? Jika kalian berbuat baik, kalian itu sudah berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Itulah yang namanya al-ikhlas. Fokus hanya muamalah dengan Allah. Itulah namanya ihsan. Disebut ihsan, disebut ikhlas. Ya, fokusnya hanya dengan Allah. Allah suruh saya senyum sama orang, saya senyum sama orang, selesai. Kalau saya senyum sama orang, saya nurut sama Allah, saya lagi berbuat baik pada diri saya sendiri. Kenapa? Allah senang sama saya. Allah senang sama saya, maka saya dikasih pahala. Ya, saya diampuni dosa, saya ditutup aib, saya diangkat derajat, saya dikasih kenyamanan hati, dikasih Allah nikmat yang luar biasa dunia dan akhirat. Kenapa? Karena saya hanya berbuat baik niatnya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik untuk diri saya sendiri. Itu konsepnya orang berbuat baik begitu. Makanya istri percuma mengharapkan dari suami. Suaminya model seperti saya dan seperti yang di depan ini. Susah diharapkan, seringkali mengecewakan. In ahsantum li anfusikum, berbuat baiklah untuk dirimu sendiri. Saya nyetrika, pengen pahala, pengen ridhonya Allah. Saya nyapu, pengen pahala, pengen ridhonya Allah. Begitu pula suami bekerja, pengen pahala, pengen ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti suami update status. Saya dari pagi, siang, sore, malam, sepanjang tahun cari nafkah untuk istri. Tapi tiap hari dinyinyir dan dicibir. Kecewa dia. Karena dia cari pahala dari istrinya. Cari balasan, feedback dari istrinya. Bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek hidup yang model begini. Ya capek hidup yang model begini. Enak hidup tuh model orang gila dulu. Orang gila tuh nggak butuh balasan dari orang lain. Dia orang lain mau ngomong apa terserah, sebenarnya aku guyu. Betul kan ya? Kamu perengutin, kamu cibir, kamu maki, dia bodoh amat gitu kan ya. Nyantai aja dia. Allah kasih contoh, orang gila dijadikan contoh, tapi jangan jadi gila kamu. Saya jangan jadi gila, jadi yang waras. Tapi Allah kasih contoh gitu. Gak usah minta balasan dari orang lain. Apa sih susahnya? Susahnya apa? Kamu senyum dibalas cemberut. Susahnya apa menerima itu? Kamu sedekah, gak diingat, gak disebut, justru kamu disakitin. Kamu nyantai aja, susahnya apa?
Kamu nolong orang mati-matian, dia balas dengan kebencian. Susahnya apa ikhlas itu? Susahnya apa? Yang membuat susah adalah kamu mengingkari Tuhanmu. Kamu cari dari makhluknya. Kamu ingin pujiannya, kamu ingin sanjungannya, kamu ingin pembelaannya, kamu ingin dari mereka, maka Allah murka dan memberikan rasa gak enak hati di dalam jiwamu. Ngeri. Clear? Apa? Oh, saya itu kan sering dikecewakan. Alhamdulillah ya, latihan gak merasa kecewa. Pol-polan. Ya, dikecewakan, oh sering. Ustadz Ali Maksum diajari nyanyi enak-enak gitu kan ya. Tapi hasilnya belerot lagi. Karena grogi ya, karena grogi. Tugas saya ngajarin. Di lapangan gak sesuai harapan gak jadi masalah. Jangan marah, jangan marah. Ajarin lagi kan begitu, ajarinlah lagi. Nah, ini ada satu rumus nih. Ini saya dapat di Madinah Al-Munawwarah ini. Saya sampai, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kalau gini umroh 1 bulan 10 kali, ajib ini ya. Kalau dapatnya begini loh ya, dapatnya begini. Siapa yang pernah patah tulang angkat tangan? Yang pernah patah tulang? Ada jujur aja, ada apa? Pernah patah tulang? Oke, dah. Yang pernah penglihatannya matanya itu sakit rabun sampai nggak bisa melihat, setengah buta, atau yang pernah jadi orang tunanetra. Nah, udah ini pernah. Yang pernah, nih lagi ya, yang pernah kena sakit stroke nggak bisa jalan. Akhirnya kemudian sembuh, bisa jalan. Itu yang kena stroke atau sakit kaki nggak bisa jalan, maka dia dikasih kursi roda, betul? Dikasih kursi roda. Yang namanya tangan kakinya patah, ya kakinya apa? Patah. Yang namanya lengannya apa? Patah. Itu dikasih pen, dikasih krut. Ya dikasih krut, bahkan ada yang di gips. Betul? Gips. Yang namanya nggak bisa melihat, tunanetra, pakai apa? Tongkat. Cek. Itu yang stroke atau sakit kaki, begitu sembuh, yang pertama kali ditinggalkan apa? Kursinya. Betul enggak? Kursinya. Kamu biasa pakai krut ini, nolong kamu tiap hari selama kakimu patah sakit, dia yang nemenin kamu, dia yang nolong kamu. Begitu kakimu sembuh, langsung kamu lemparkan, yes, buang. Betul atau betul? Betul atau betul? Tunanetra begitu melihat, yang pertama kali disingkirkan, aku nggak butuh lagi tongkat ini, paham? Paham enggak? Apa? Kalau paham berarti EQ Anda di atas rata-rata. Alhamdulillah. Ini yang paling menolong tongkat, yang paling menolong adalah kursi roda. Baik sama orang tadi, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu ya sembuh, langsung dilupakan, disingkirkan, dibuang. Maka kalau kamu berbuat baik kepada seseorang, seumur hidupmu, kemudian ketika dia berhasil, dia sukses, kamu dibuang dan dilempar, persis seperti kursi roda, jangan menyesal. Karena memang itu hal yang biasa-biasa saja. Paham? Paham? Jadi kalau kamu ngurusin istrimu pagi, siang, sore, malam, selama 5 tahun tiba-tiba dia minta cerai dan nikah lagi dengan tetanggamu, itu biasa-biasa saja. Habis manis sepah dibuang, kan betul ya? Pepatah lu, permanis entah ya dibuang, itu wajar. Tapi kalau istrimu nggak begitu, justru mempertahankan kamu, mencintai kamu, nyayangin kamu, itu namanya luar biasa. Ini auto tidak akan stres. Sekarang kan banyak itu anak stres. Kurang apa saya sama orang tua saya? Banyak lagi orang tua stres karena anaknya. Kurang apa saya sama anak saya? Suami stres karena istrinya. Kurang apa saya sama istri saya? Istri sama suami. Kurang apa saya sama suami saya? Atasan ke bawahan, bawahan ke atasan. Lupa hidup ini adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih Allah. Begitu kita melihat selain Allah, selesai, susah hidupnya. Selesai, hidupnya susah. Saya pengen hidup saya enak,
dan saya pengen hidup antum enak. Maka dua hal tadi, camkan dan amalkan. Dua hal tadi, camkan dan amalkan. Hentikan waktu dan fokuslah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Yakin kita udah dapat yang luar biasa, nggak usah butuh lagi balasan orang lain. Kalau ada yang membalas kebaikan, itu namanya bonus. Clear? Udah, alhamdulillah. Terakhir, ini ilmu hakikat lagi boleh? Tidak apa ya, dikit ya. Saya mau nanya, kalau sekarang kiamat, ya diumumkan misalnya 5 menit lagi kiamat. Rodo apian lagi. Diumumkan 5 menit lagi kiamat. Apa yang akan kamu lakukan? Mikiri partai politik? Tanya saya. Enggak. Mikirin kantor? Enggak. Mikirin apa? Allahumma aku surga pun rokok, betul kan ya? Langsung kita mikirin apa? Akhirat kita masing-masing. Saya nggak ngomong amalnya ya, tapi pikirannya ke akhirat. Mungkin ada yang amalnya, saya akan terus menjadi tukang parkir, mengamankan mobil-mobil. Ini ibadah saya Allah. Ketika kiamat tiba, aku sedang parkir. Ganjarannya gede tuh. Karena itu juga ibadah. Saya lagi masakkan buat orang yang ngaji. Kiamat tiba, saya lagi masak buat orang yang ngaji. Pahalanya luar biasa. Artinya lagi mikir akhirat. Kalau 5 menit lagi kiamat tiba, kamu mikir akhirat. Ngapain sekarang mikir dunia? Paham? Ngapain sekarang mikir dunia? Yuk mulai hari ini mikir akhirat. Selesai. Semoga berkah manfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberi kita 2 ilmu mahal terkait dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan terlalu sibuk mikir yang akan datang. Jangan terlampau sibuk mikir apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan besok. Jangan dibiarkan pikiran ini berkhayal dan berimajinasi dengan yang akan datang. Karena ini akan membuat kita lalai dengan yang sekarang. Lalai dengan apa yang harus kita kerjakan saat ini. Tidak bisa menikmati saat ini. Di setiap waktu, tugas kita hanya satu hal, yaitu memohon kepada Allah Ta'ala supaya dijadikan hamba yang baik, menjadi hamba yang baik di setiap saat dan dimanapun berada. Jangan sibuk mikir nanti bagaimana. Jangan mau dipermainkan oleh hayalanmu. Kita ini belum tentu hidup sampai esok. Kenapa harus berpikir hari esok? Nikmati hari ini, niatkan hari ini untuk menambah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah resep yang kalau dikerjakan, diamalkan, maka gak akan pernah ada kecewa dalam hidup. Yaitu ikhlas berbuat karena Allah Ta'ala. Fokus hanya muamalah dengan Allah Ta'ala. Bukan karena ingin balasan, ingin pujian dari makhluk yang lain. Allah berfirman, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik,
berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Orang yang berbuat baik dengan didasari keikhlasan, hidupnya gak akan pernah kecewa, karena yang ia inginkan hanya ridhonya Allah, bukan dari makhluk. Semua amaliyahnya selalu disandarkan mengharap pahala, mengharap ridho Allah Ta'ala, bukan mengharap balasan penilaian dari makhluk. Sedangkan mereka yang amalnya didasari karena ingin dipuji makhluk, ingin balasan dari makhluk, maka siap-siaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk hidup yang sangat melelahkan. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.